Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya WMV Aprialdo dengan NPM 2413025052. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi dari Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, jadi pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas itu adalah analisis perangkat eh, IPOS ya. IPOS itu ada input, proses, output, dan juga storage dan fungsinya. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja. Jadi di sini ada latar belakang, di mana latar belakang berisi perkembangan teknologi informasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran komputer sebagai perangkat pengolah data. Jadi teman-teman, maksudnya di sini tuh semua hal di era ini itu memerlukan komputer untuk pengolahannya atau untuk melakukan prosesnya. Komputer itu bekerja dengan prinsip IPOS, input, proses, output, dan juga storage yang sudah saya sampaikan tadi. Model ini itu juga menjelaskan bagaimana data dimasukkan, diproses, dihasilkan sebagai informasi, serta disimpan untuk kebutuhan selanjutnya. Oke, jadi di sini pertama kita itu disuruh memasukkan, lalu data yang kita masukkan itu akan diproses. Data yang kita proses itu akan menghasilkan sebuah informasi yang bisa disimpan di dalam storage untuk kebutuhan selanjutnya, gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi pada analisis pada materi kali ini ada rumusan masalah yang isinya yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep IPOS dalam sistem komputer. Yang kedua, apa saja perangkat yang termasuk dalam kategori input, proses, output, dan storage itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana fungsi masing-masing perangkat IPOS dalam menunjang proses pengolahan data komputer. Yang keempat, bagaimana hubungan antara perangkat IPOS dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep IPOS dalam sistem komputer. Yang kedua, mendeskripsikan perangkat yang termasuk dalam setiap komponen IPOS. Yang ketiga, menganalisis fungsi masing-masing perangkat IPOS. Yang keempat, memberikan pemahaman mengenai keterkaitan perangkat IPOS dalam mendukung proses pengolahan data. Oke, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan wawasan kepada pembaca mengenai sistem kerja komputer. Oke, baik. Tentu jika ini membahas tentang ilmu atau materi yang diberikan, pastinya akan memberikan sebuah wawasan baru kepada mahasiswa atau siswa begitu, atau kepada siapa saja pengguna yang melihat eh, materi yang diberikan. Selanjutnya yang kedua ada membantu pelajar, mahasiswa maupun pengguna memahami fungsi setiap perangkat komputer. Oke, baik. Jadi manfaat selanjutnya adalah di mana setelah kita memahami fungsi setiap perangkat komputer itu bisa membantu kita dalam memahami apa aja sih hal yang ada di perangkat komputer itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga menjadi referensi dasar dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Menjadi referensi berarti menjadi eh, sebuah awal menjadi eh, referensi itu seperti apa ya? Hal yang menjadi acuan gitu, hal yang menjadi acuan dasar dalam kita belajar teknologi informasi itu sendiri. Yang keempat ada memberikan gambaran praktis praktis bagi pengguna untuk memilih perangkat sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian pembahasan. Yang pertama itu ada konsep IPOS. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, IPOS itu kan input, proses, output, dan storage. Oke, jadi kita langsung ke bagian IPOS-nya dulu ya. Jadi pertama itu ada input. Eh, di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Input itu apa? Oke, mungkin secara garis besar ya, input itu adalah sebuah masukan atau data yang dimasukkan gitu. Jadi, input itu adalah data yang dimasukkan ke komputer melalui perangkat tertentu. Misalnya, jika di dalam teknologi itu kita memasukkan perintah melalui keyboard yang kita ketikkan di keyboard perintahnya, lalu ada mouse juga ada scanner. Selanjutnya ada proses. Nah, proses itu adalah di mana data yang sudah kita masukkan tadi itu diproses di dalam komputer. Itu proses. Selanjutnya ada output, di mana output ini eh, setelah data dimasukkan dan diproses maka akan munculnya output atau hasil atau tampilan di layar interface jika menggunakan komputer.
itu akan ada tampilan yang dimana itu adalah output dari input dan proses yang sudah dijalankan. Jadi pada bagian output ini akan menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya ada storage. Nah, storage itu adalah tempat penyimpanan. Jadi setelah kita melakukan input, proses, dan muncul hasil, eh, ketiga proses ini akan disimpan di dalam storage, di mana storage ini jika kita butuhkan nanti bisa kita panggil kembali begitu. Dan keempat elemen ini bekerja secara berurutan namun saling berhubungan gitu. Tanpa input, komputer itu tidak memiliki data yang akan diproses. Ya, bagaimana data akan kita proses jika perintah atau masukan yang ingin dimasukkan oleh pengguna itu tidak ada. Begitu juga bagaimana input dan proses itu bisa bagaimana output itu bisa ada informasinya jika tidak ada input dan proses sebelum output itu dijalankan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi perangkat input. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lah ya sama gambar-gambar yang ada di sini. Ini kayak keyboard, mouse, scanner, kamera, touchscreen. Yang pertama itu ada keyboard. Nah, apa sih fungsi dari keyboard itu sendiri? Nah, fungsi dari keyboard itu adalah memasukkan teks. Jadi bisa kita ngetik gitu kan di Word. Itu langsung muncul gitu. Apa yang kita ketikkan. Nah, itu adalah contoh memasukkan teks, angka, simbol. Terus mungkin seperti perintah khusus gitu. Apa yang kita jalankan. Selanjutnya yang kedua di sini ada mouse. Oke. Eh mouse sendiri itu alat penggerak atau alat bantu yang bisa memudahkan pengguna dalam apa ya? Dalam bekerja di bagian komputer gitu. Jadi mouse itu menggerakkan pointer, memilih menu serta menjalankan perintah dengan klik. Intinya mouse ini membantu pengguna untuk ya memudahkan pekerjaannya gitu. Selanjutnya yang ketiga ada scanner. Oke, scanner ini adalah mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi file digital. Oke, jadi kalau scanner ini misal kita punya gambar fisik, misalnya kayak buku gambar gitu. Kita masukkan ke dalam scanner dijalankan, proses dan outputnya adalah sebuah file gambar itu akan keluar dalam bentuk file gitu. Ya gambarnya tetap ada, tapi kita punya salinannya dalam bentuk file. Selanjutnya di sini ada kamera. Ya kalau kamera udah pasti buat nangkap gambar gitu ya, buat kalau kita foto hasilnya udah ada gitu. Selanjutnya ada touchscreen. Ya, touchscreen ini menggabungkan input sekaligus output dengan satu jari. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan yang ketiga itu ada fungsi perangkat proses. Di mana yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Di mana Arithmetic Logic Unit itu melakukan proses perhitungan matematika, penjumlahan, pengurangan, dan logika AND, OR, dan NOT. Ya kalau dalam komputer itu kayak bahasanya mesin gitu, dimana kalau bahasa mesin itu kan dia pakai bahasa biner, yang dimana bahasa biner itu 0 dan 1. Ya itu mungkin emang pernah dimengerti oleh manusia, tapi kayak gini teman-teman, misalnya kalau kita ngetik di Word itu, ngetik atau ada foto gambar, mesin itu melihatnya bukan secara gambar atau eh apa namanya, apa huruf yang kita ketikkan, tetapi huruf dan gambar tersebut akan menjadi angka 0101 hingga dia membentuk gambar tersebut. Lalu ada CU atau control unit yang dimana fungsinya adalah mengatur jalannya instruksi, mengendalikan arus data, serta memastikan komunikasi antar komponen berjalan lancar. Oke, jadi pada control unit ini dia memastikan interaksi antar komponen-komponen yang ada di komputer itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada register, di mana penyimpanan sementara berkecepatan tinggi untuk data yang sedang diproses. Jadi penyimpanan sementara berkecepatan tinggi. Oke, jadi kita punya penyimpanan yang kecepatannya tinggi untuk menyimpan data yang sedang diproses.
Oke, selain CPU itu sendiri, atau Central Processing Unit. Jadi ketiga ini itu ada di dalam CPU ya teman-teman ya, atau Central Processing Unit. Nah, selain ada CPU itu, terdapat juga perangkat GPU. GPU itu Graphic Processing Unit yang khusus kayak menangani pengolahan grafis, visualisasi 3G, animasi, dan perhitungan paralel. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Eh, yang keempat itu ada fungsi perangkat output. Nah, di sini ada monitor nih yang pertama. Jadi fungsi monitor itu menampilkan teks, gambar, dan video secara visual. Yang kedua, di sini ada printer, di mana printer itu mencetak dokumen atau gambar dalam bentuk kertas. Yang ketiga ada speaker, mengeluarkan suara, musik, atau audio dari komputer. Ya, kalau speaker, printer, monitor itu kayak dalam kehidupan sehari-hari udah sering kita lihat gitu ya. Selanjutnya ada headset, di mana headset ini ya kayak menghasilkan suara apa ya, bunyi suara yang bisa kita dengar pribadi gitu. Ya, dia termasuk output karena eh, setelah kita masukkan kabelnya ke dalam HP atau laptop, kita akan mendapatkan output berupa suara. Misalnya kayak kita dengerin musik gitu. Selanjutnya ada proyektor, yang dimana memproyeksikan tampilan komputer ke layar besar. Outputnya itu kayak dari komputer kita sambungin, terus proyektornya kita hadapkan ke papan atau ke dinding, itu eh, hal yang ada di eh, apa ya, gambar yang ada di laptop itu akan muncul gitu di dinding atau papan tadi. Oke, selanjutnya yang kelima ada fungsi perangkat storage. Yang pertama ada primary storage. Ini ke penyimpanan ya teman-teman. Yang pertama itu ada RAM, yaitu random access memory. Jadi random access memory ini fungsinya adalah menyimpan data sementara saat komputer itu bekerja. Random access memory juga itu bersifat volatil ya, artinya data akan hilang ketika listrik mati. Oke, jadi dia ini kalau misalnya kita sedang apa ya, kayak kita masih ngetik di Word gitu ya. Nah, saat kita ngetik itu, ketika filenya belum kita simpan, lalu laptop kita mati, jadi file tersebut akan langsung terhapus. Dia tidak akan bertahan. Jadi sesuai, jika filenya tidak kita simpan, lalu kelistrikan pada laptop kita mati, si file yang sedang kita buat itu dia akan hilang. Saya ada ROM. ROM ini read only memory, yang dimana menyimpan instruksi dasar firmware yang tidak bisa dihapus. Random only memory bersifat non volatile, sehingga datanya tetap ada meskipun komputernya dimatikan. Oke, jadi kalau misalnya random access random access memory tadi dia langsung hilang kalau komputernya dimatikan. Kalau ROM ini read only memory itu dia tidak akan hilang walaupun komputernya mati. Selanjutnya ada secondary storage, penyimpanan sekunder. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive, yang mana fungsinya penyimpanan permanen berkapasitas besar. Jadi HDD ini adalah penyimpanan yang kapasitasnya besar gitu. Selanjutnya ada SSD, solid state drive, di mana penyimpanan permanen yang lebih cepat dari HDD. Jadi SSD ini dia lebih cepat, terus ya punya ruang yang besar juga gitu. Selanjutnya ada flash disk and memory card, yang dimana media ini menyimpan portable. Selanjutnya ada optical disk, yang dimana penyimpanan berbasis cakram optik. Yang kelima ada cloud storage, yang dimana penyimpanan berbasis internet, Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan teman-teman. Oke, jadi pada bagian kesimpulan, konsep input, proses, output, dan storage itu menjelaskan alur kerja komputer dari pemasukan data, pemrosesan, penyajian hasil, hingga penyimpanan informasi. Keempat komponen ini saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman input, proses, output, dan storage penting agar penggunaan dapat mengoperasikan komputer secara optimal dan memilih perangkat sesuai kebutuhan. Dengan penguasaan teori dan praktik, konsep input, proses, output, dan storage juga dapat mendukung pemanfaatan teknologi modern seperti AI, Big Data, dan IoT. Tentu teman-teman di sini ya,
apalagi di zaman yang semakin berkembang ini, eh, kita perlu mengetahui, eh, setidaknya kita bisa menguasai apa sih yang, bagian-bagian yang memang kita harus kuasai untuk menghadapi tantangan teknologi di masa depan, seperti AI, big data, dan IoT tadi. Oke, selanjutnya, oke, terima kasih. Jadi mungkin cukup sekian materi tentang analisis input, proses, output, dan storage dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pertemuan kita pada materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.